Sudah 1 tahun nih kita gak ketemu sama Voltagers di rumah. Enggak Ren. Kita cuma gak ketemu mingguan. Gak sampai 1 tahun kamu itu. Tapi aku hari ini membawa sesuatu loh. Iya, kenapa kamu bawa semangka? Loh. Aku akan melakukan sesuatu yang kalian tuh tidak bisa bayangkan. Oke. Dan ini tuh kayak, wah, ternyata bisa dibuat seperti itu. Oke. Ini tuh sesuatu yang sangat-sangat penting nanti. Siap. Nanti aku kasih tahu. Kapan kamu mau lakukan itu? Loh, di akhir ibadah nanti kita bakalan ada segmen baru, Ren. Iya. Segmen itu adalah fun time. Itu bakalan nanti ada seru banget. Pokoknya ada games, ada DIY, ada life hack pun juga ada di situ nanti. Tenang aja, di akhir ibadah aku akan kasih tahu kenapa aku membawa semangka ini. Nggak sabar deh. Nggak sabar dong. Tapi sebelum itu, Oke. kita berdoa dulu. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul untuk ibadah online. Roh Kudus, tuntun kami supaya kami bisa mengerti isi hatimu melalui kakak-kakak. Dan sekarang kita mau muji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Let's pray. Let's praise Jesus. Are you ready to praise Jesus? Yeah. Suara besar tepuk tangan di atas kepala yang besar, suara yuk. We want to praise your name, Lord. Sing wow, wow, wow. You turn it all around. When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa, you took away my pain. So I'm on it.
tiada berkesudahan. Semuanya ikut gerakannya kakak ya. One more time, Mak. Everybody sing with me. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya. Yes, Lord, seperti kau. Are you ready to jump? And 1, 2, 3, sing. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, tiada seperti kau. Sekali lagi kan, tiada seperti kau. Katakan, Yesus Tuhanku. Oh, 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 nyanyikan bersama-sama. Yesus Tuhanku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Semuanya tepuk tangan dan semuanya bersama-sama yuk. Hanya Engkau yang layak disembah Yesus. Ready jump, go. Kita mau nyanyikan lagu. Semuanya tepuk tangan bersama-sama. Are you ready to sing with me? Kan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Jump. Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. 1, 2, 3, sing. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, dan sungguh ku kagum akan Engkau. Sing. Yesus kaulah segalanya, melebihi semua, amin, yang ada padaku. Oh, Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan untukmu. Semuanya tepuk tangan bersama-sama yuk. Hanya Engkau yang ditinggikan Yesus, namamu yang layak sembah di atas segala kuasa. Saya bisa angkat kedua tangannya bersama dan nyanyikan. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan
with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am, with everything I am. Oh Lord, I'll walk with you. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am, with all I am. Angkat suaramu, I will worship you. I will worship you. I will worship. We worship you, Lord. Keluarkan yang terbaik yang kamu bisa. Keluarkan suara yang terbaik, katakan. We will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you till the rest of our life. We will worship you, Lord.
Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Come on, sing. Jesus, I believe. Kami gak ragu Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Amen. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. In you, Jesus, I believe. Kami katakan, kami percaya penuh kepadamu. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Forever we will believe. Selamanya kami percaya kepadamu Tuhan. I belong. You're the reason that I live, the reason that you're the reason that I live, the reason that you're the reason that I live, the reason that I sing with all I am, with all I am, with everything I am. Tidak pernah kami ragukan Tuhan kesetiaan-Mu di hidup kami. Kami percaya penuh kepadamu sebab Engkau Allah yang berjanji dan akan menepati. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan janji-janji firman-Mu di dalam hidup kami dan kami juga siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy New Year. Gak ada trompetnya guys. Tapi gimana hype-nya baru 3 hari berjalan di tahun yang baru 2021. Siapa yang kerasa cepet banget Kak tahun kemarin? Sama, kayaknya udah tiba-tiba 2021 aja padahal kayaknya baru mulai niup trompet tahun 2020 masuk. Kok sekarang udah 2021 lagi. Tapi yang biasa orang lakukan apa? Kalau memulai tahun baru? Bikin resolusi. Wah, saya akan kurus dalam waktu 30 hari. Tapi hari kedua sudah keok, ya kan? Udah gak lagi on track. Atau mungkin resolusinya bikin apa ya? Oh, saya akan lebih rajin mungkin. Atau saya akan lebih baca Alkitab dan saat teduh lebih rajin lagi. And anything. By the way, setiap orang kayaknya kalau udah vibe-nya lagi awal-awal tahun gini ya, semua orang tuh punya plan gitu ya. Plan untuk 1 tahun atau mungkin plan 5 tahun. Pokoknya semua orang pada sibuk ngeplan hidupnya. Mau ngapain terutama dalam tahun ini. Atau mungkin mau ngapain di dalam hidup ini. Hari ini kita mau ngomongin soal yang paling orang sering ngomongin. Adalah dream big atau bermimpi besar. Siapa yang pernah mimpi? Saya juga pernah mimpi, tapi kali ini mimpinya beda ya. Bukan hanya mimpi waktu tidur, tapi mimpinya mimpi yang lebih daripada itu. Karena ini ngomong tentang rencana Tuhan di hidup kita. Kita coba buka dulu ya. Ada satu anak muda, ganteng, keren. Siapa dia? Kejadian 37. Itu dia orangnya. Anak muda keren banget. Dari usia yang paling muda dia itu udah tahu mau atau bakal jadi apa dia nanti. Ya, kita lihat Kejadian 37
mulai ayat 2 ya, kita baca sama-sama. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Sampai dikasih keterangan sama Alkitab ya, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sampai situ dulu. Ada kata jadi masih muda, lalu setelahnya ada kata biasa. Waktu kita baca Alkitab nih ya, kayaknya kalau ada satu kata tuh yang pop up, itu artinya ada pesan Tuhan buat setiap kita, buat kamu dan buat saya juga. Waktu kakak baca kata biasa, itu langsung muncul kayak wait. Ini tuh anak 17 tahun. Mungkin kalian belum nyampe 17 tahun kali ya, voltagers kan paling 10, 11, 12 tahun. Atau mungkin ada yang udah 15 tahun. Tapi kayaknya kalau 17 itu, aku mah belum nyampe situ kak, belum nyampe usia itu masih jauh. Mungkin yang 10 tahun mikir, ya elah kak itu masih 7 tahun lagi, masih jauh banget. Tapi I tell you, 7 tahun itu cepet banget. Tiba-tiba udah kayak klik, udah jadi 7 tahun. Nah, pas si Yusuf ini berumur 17 tahun, which means masih muda, dia itu biasa menggembalakan. Dia ini anak muda yang biasa melakukan sesuatu yang produktif di hidupnya. Dia bukan anak muda yang males-malesan, dia bukan anak muda yang cuman bangun, tidur, nonton drakor, tidur lagi, bangun, main game online, chatting, buka Instagram, update foto, and then drakor lagi, terus tidur. Enggak. Dia ini anak muda yang tahu apa yang harus dia kerjakan di masa mudanya. Harusnya kan bisa bilang gini kan, masih muda lah, mikir kerja mah nanti-nanti aja, mikir sekolah mah nanti-nanti aja, kan toh libur ya kan. Kan toh school online, ngapain kita harus susah-susah ya kan. Ujian aja bisa, hati-hati ya, ujian aja bisa curangnya lebih gampang lagi sekarang ya kan, gak ada gurunya di rumah. Tapi ngomong-ngomong, dia ini bukan anak muda yang kayak gitu. Dia ini anak muda yang tahu harus ngapain bahkan di usia mudanya. Jadi boleh dibilang si Yusuf ini bukan pengangguran. Dia anak muda yang produktif dengan masa mudanya. Dia tahu dia harus ngapain, dia tahu apa yang dia kejar. Jadi kita sama-sama tahu ya, kenyataan atau fact number 1 dari Yusuf adalah biasa produktif. Oke, yang kedua adalah kita baca ayat berikutnya. Tetap di ayat itu. Lanjutannya ya, tadi kan baru separuh. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Wah, kita pas baca ini langsung mikir, wah ini tukang lapor nih. Yang gini-gini biasanya kita ngapain? Jauhin ya kan? Males ketemenan sama dia. Orang dia dikit-dikit lapor guru, lapor mama papanya. Gak ada orang mau temenan sama tukang lapor, bener ya? Tapi kita gak mau lihat nih bagian yang menyampaikan kepada ayahnya. Kita lihat terakhirnya, ending dari kalimat itu bilang kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Artinya Yusuf ini punya prinsip di hidupnya. Dia punya integritas yang kalau lihat kejahatan, ya udah pasti gak enak hatinya. Kalau kita punya Roh Kudus di dalam hati kita, lihat sesuatu yang salah itu pasti guilty, pasti gak enak, pasti sesuatu tuh kayak mengganjal dan kamu pengen ngomong. Nah itu yang dialami Yusuf. Jadi kalau kamu anak muda yang kayaknya tuh kalau ngeliat temenmu ngomong kotor terus kamu ngerasa kayak kok dia kayak gitu ya. Nah itu benar. Itu namanya anak muda yang punya prinsip. Prinsipnya udah kerajaan Allah itu pasti. Prinsipnya adalah integritas kalau Yusuf. Dia itu ngeliat yang gak benar, dia ngomong. Kok itu begitu ya Pak gitu kan, ngomong ke papanya. Kok kokonya itu kok begini gitu ya, saudara-saudara dia melakukan yang jahat. Terus dia lapor deh, tapi bukan gara-gara asal lapor ya, karena dia tahu ini salah. Nah, ini dua hal yang kita perlu tahu sebelum kita dapatkan mimpi besar dari Tuhan. Jangan sampai nih ya anak muda, wah maunya tuh kaya raya, hidup mudah, tapi gak mau susah. Nah itu repot. Ada loh anak yang tanya kayak gitu. Jadi kita pernah terima satu Q&A. Terus anaknya usia kalian, anak usia voltage, tanya, Kak gimana caranya bisa kaya raya tapi gak usah susah? Mohon maaf nih bapak-bapak ibu-ibu ya, kagak bisa gitu ya. Di hidup kita gak ada yang namanya hidup bisa enak-enakan, terus bisa dapat banyak uang tapi gak ngapa-ngapain, alias pengangguran. Gak ada bro. Tapi YouTubers itu bisa, buktinya dia
cuman jalan-jalan doang, bikin konten terus dia dapat duit banyak. Hey, it needs creativity, ya kan? Itu butuh kreativitas. Bikin konten, bikin sesuatu yang jadi karya di hidup mereka, itu butuh memikirkannya. Dan itu nggak bisa jadi pengangguran. Dia harus mikir terus, apa konten yang baru ya? Bisa di-develop apa lagi ya skillnya, dikembangkan apa lagi? Itu nggak pengangguran loh. Jadi jawabannya adalah tidak bisa, oke? Kalau kamu ternyata yang bertanya kepada saya begitu ya di Q&A itu, saya jawab tidak bisa. Yusuf pun sebelum dia dapat mimpi besar dari Tuhan, dia adalah orang yang bekerja keras, biasa menggembalakan, biasa berproduktif. Apa tuh artinya? Biasa produktif. Habis gitu biasa untuk integritas. Punya integritas, orang lain lihat nggak lihat dia punya integritas yang sama. Dua hal ini. Jadi anak muda walaupun kamu masih 10 tahun, kamu ada di voltage, kita semua anggapnya sama. Kamu adalah brothers and sisters. Jadi nggak ada yang bilang kamu anak kecil, ngerti apa, masih lama. Nggak ada. Semuanya harus mulai memikirkan tentang hidup, mulai ngatur hidupnya, dream as big as you can, starting from now. Oke? Oke, dua prinsipnya udah digenggam oleh tangan. Kita sekarang lihat lanjutannya ya. Apa yang Yusuf itu lakukan setelah itu? Ada kalimat bagus di ayat yang kelima. Tertulis seperti ini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Di NLT versionnya bilang, one night Joseph had a dream. Satu malam Joseph itu dapat mimpi. Jadi artinya mimpi itu bukan sesuatu yang bisa kita plan. Mimpi itu sesuatu yang diberikan. Kalau kita percaya rencana Allah itu diberikan kepada kita karena udah di set. Kamu pernah lihat orang sketsa nggak? Kalau kamu suka gambar ya kan, itu orang nge-sketch dulu sebelum, nggak mungkin tiba-tiba diwarnain. Ya ada sih sebenarnya painting yang langsung warnain gitu kan jadi abstrak. Tapi mostly orang gambar itu di-sketch dulu. Habis di-sketch, terus dirapikan, baru diwarnai, bener kan? Kita itu kayak hidup kita ini kayak gitu. Waktu kita diciptakan sama Tuhan, ditenun katanya. Ditenun itu, aduh ini susah sih menggambarkan ya. Tapi ditenun sama Tuhan itu, di dalam kandungan, itu kayak lagi di-sketch hidupnya. Oh rencananya nanti Vina itu ya gedenya gini. Itu di-sketch. Kamu juga gitu loh, punya sketch di hidupmu. Tuhan itu punya rencana yang udah ada dari sebelum kamu tuh lahir. Karena kata Mazmur bilang, Tuhan itu menenun aku dalam kandungan ibuku. Keren gak? Tuhan udah punya rencana loh di hidupmu. Tapi kadang kita gak ngerti. Nah tugas kita cuma tinggal minta. Kayak Yusuf tadi, Yusuf ini gak sebenarnya dia gak kayak memikirkannya apa, enggak. Dia cukup menjadi anak muda yang biasa menggembalakan kambing domba. Kedua, dia integritas punya juga. Habis gitu, Tuhan percayain dia. Nih, finally, kamu bisa tahu nih apa mimpi Tuhan di dalam hidupmu. Apa rencana Tuhan di dalam hidupmu. Udah. Makanya ayat kelima bilang, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Waktu Yusuf udah ready, Yusuf dikasih tahu bocorannya. Hidupmu nanti bakal kayak gini loh. Nah, langsung deh. Semenjak itu, dia tahu kemana. 2 kali bahkan Tuhan kasih mimpinya. 2 kali dia dapat mimpi untuk apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Keren banget kalau ngeliatin Yusuf ini ya. Wah enak ya kak, udah tahu gitu jalan hidupnya. Terus kita gimana dong kak? Kayaknya aku gak pernah dapat mimpi tuh. Kayaknya aku mimpinya horor mulu gitu ya kan. Atau kayak gak pernah mimpi bahkan selalu tertidur pulas. Ada yang kayak gitu. Mungkin oke. Bukan itu, intinya bukan di mimpinya. Tapi intinya adalah mengetahui rencana Tuhan di hidup kamu. Ya, ada 2 kalimat yang terngiang di telinga kakak waktu mempersiapkan ini. Mimpi itu kan diberi, ya kan? It's given. And it's already written. Ada di mana mimpi-mimpi Tuhan? Janjinya, rencana itu di sini. Jadi kalau kita baca Alkitab ini, pasti kita tahu rencana Tuhan. Itu kayak tahun 2013 waktu kakak dapat mimpi Tuhan atas hidup kakak.
itu juga bukan lagi kayak Tuhan apa mimpimu, nggak lagi kayak gitu sih. Lagi saat teduh biasa, lagi hari itu tuh siang kayaknya ya, siang bolong lagi saat teduh biasa, abis nyembah buka Alkitabnya juga urut gitu kan bacanya. Terus tiba-tiba all the verses itu kayak ayat-ayat itu kayak pop up. Pernah nggak baca ayat terus kayak pop up gitu, kayak ini kayak ada twing 3D-nya gitu. Jadi waktu baca tuh kayak gitu feelingnya ya. Jadi waktu ngelihat ayat itu, mungkin kakak udah baca itu mungkin yang kedua kali kalau nggak salah. Kedua kalinya baca Alkitab full. Itu yang kedua kali bisa loh. Udah pernah baca, tapi pas baca itu hari itu kayak Tuhan itu ngomong spesifik di hidup kakak tentang apa yang Tuhan ingin kerjakan di hidupnya kakak sendiri. Waktu baca tuh bener-bener kayak ini, janjinya ini. Kakak garisin, habis itu kakak tulis sebuah kalimat, ini mimpinya Tuhan, ini rencana, ini big plan-nya, blueprint-nya Tuhan buat hidupnya kakak. Habis ditulis, didoain. Tapi dapetnya dari mana? Dari sini, gak akan keluar dari sini. Karena ini isinya janji. Kalau kita gak baca, kita gak ngerti. Makanya it's given, itu diberi, mimpi itu diberi, and it's already written. Kamu tinggal baca dan temukan. Kan udah tertulis, tinggal dicari tahu yang mana mimpinya. Mimpi Tuhan buat kamu, spesifik buat kamu. Yang kedua, kakak itu dapat tentang kalimat yang sama tapi beda endingnya. It's given to those who listen. Itu diberi kepada mereka yang mendengar. Jadi kalau yang pertama tadi, itu tuh diberi. Dan itu udah tertulis. Yang kedua, itu diberi. Dan itu dikasih ke orang yang dengar. Jadi kalau nggak dengerin firman, nggak baca apa yang ada di dalam sini dan nggak mendengarkannya, ya nggak denger, nggak dapat apa-apa, nggak bisa tahu Tuhan itu mau ngomong apa di hidup kita. Jadi hari ini cuman simple sih sebenarnya. So how to start to dream big? Ini orang bayar seminar jutaan loh, just to know the big dream. Crazy nggak? Kita anak Tuhan, find it. Cuma ada di sini. Gratis, gak bayar. Cuma setia aja baca ini. It's written and it's given to those who listen. Simple. How to start? Listen to what is written. Gak akan kalau dibilang gak akan susah, kayaknya bohong kakaknya ya. Masa kakak gak pernah bosan baca Alkitab? Pernah. Tapi paksa dirinya itu loh yang harus tetap stick. Baca, walaupun gak ngerti, hajar ya kan, telan aja dulu. Gak ngerti pun, makan dulu, pahami dulu aja, dibaca dulu. And then one day, kayak Tuhan tuh bisa bukakan ke kita sebuah kalimat, atau mungkin sebuah ayat, atau satu pasal, di mana Tuhan tuh ngomong sesuatu, pesan yang khusus ke hidupnya kita. Listen to what is written. Tapi ada satu hal yang kita pelajari dari Yusuf. Ini super pembelajaran yang berharga untuk kita semua. Ayat ke-8. Jadi akhirnya Yusuf itu share. Gak salah share your dream itu ke orang, itu gak salah. Justru kadang perlu loh. Namanya visi Tuhan atau rencana Tuhan, tujuan hidup, itu kamu boleh share. Karena dengan cara share itulah kita jadi terpacu untuk bikin aksi atau actionnya kita, bener gak? Kalau kita pendem aja kan gak ada orang tahu kan. Jadi gak jadi kan, ya udah kita doang yang tahu. Tapi kalau kita udah terlanjur share, mau gak mau kan harus ngotot. Misalnya nih kakak share, tahun ini saya harus turun 10 kilo. Misalnya ya. Kalau gak terjadi di akhir tahun, malu dong gue. Harus action. Nah sama, visi hidup kita itu boleh di-share. Tapi hati-hati share sama orang yang seperti apa. Karena waktu Yusuf share ke saudara-saudaranya yang udah dari awal gak suka sama dia, makin benci kata firman Tuhan. Jadi makin bencilah mereka, ayat 8. Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Wah alamak gitu ya kan. Kalau kita share sama orang yang salah, bisa jadi dua hal. Kamu semakin terpacu untuk mewujudkannya, kamu gak mau diremehkan. Atau dua, kamu terpuruk. Orang aja gak ada yang percaya sama aku. And then, nothing happen. The dream will become a dream. Gak jadi apa-apa. Ya udah, mimpi jadi mimpi aja.
mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Hati-hati share sama orang yang salah ya. Hati-hati share sama seseorang yang kamu tahu dia tidak akan menjadi batu loncatan. Nggak usah di-share. Karena hati-hati share sama orang kepo. Cuma mau tahu, habis itu nyinyir. Lebih baik share sama orang yang tahu bagaimana support kamu. Mimpimu boleh mustahil. Tapi orang yang support kamu, paling enggak dia bisa doain. Dia bisa dukung kamu dalam doa. Sekalipun mungkin kamu yang harus action untuk kerja keras mewujudkannya. Nanti mungkin next pertemuan gitu ya kan. Next week bakal ngomong tuh gimana struggle-nya Yusuf. Tapi kali ini fokus dulu. Tahu dulu mimpi Tuhan yang besar di hidupmu tuh seperti apa. Kalau enggak, ya udah. Anak muda jalan YOLO kak, you only live once. Yoi, emang bener. Gak ada yang salah, you only live once. Tapi ingat, mau meninggal tanpa jejak apapun di hidup kamu. Ya udah, pokoknya one day gak ada di dunia ini, tinggal nama, tapi gak punya sejarah. Justru kita punya tujuan karena kita mau punya sejarah one day, orang bisa belajar dari hidup kita. Sekalipun orangnya udah gak ada. So dream as big as you can. Jangan cuman mimpi, saya mau lulus SMP lah kak, umur sekian. Ya semua orang mah akan lulus SMP bro. Saya mau lulus SMA, saya mau lulus kuliah. Ya semua orang akan ngalami itu sih, itu normal. Mimpi itu kalau gak gede, kalau mimpi itu gak menakutkan kamu, katanya mimpi itu gak cukup gede. If the dream does not scare you, it's not big enough, katanya. Jadi mimpinya yang gede aja, toh mimpi gratis, ya kan? Tapi ingat, kalau nggak sesuai rencana Tuhan juga sia-sialah orang membangun. Harus tanya sama Tuhan dulu. Tuhan yang kasih kita mimpi, kita yang kerjain. Tapi Tuhan nggak pernah tinggalin. Tuhan akan sertai. Along the way, struggle-nya pasti banyak. Tapi tenang, kita pasti bisa membereskan satu persatu. Karena Tuhan yang kasih. Masa iya janji Tuhan? Kalau Tuhan udah janji, nggak mungkin nggak disertain. Jadi kalau Tuhan udah kasih mimpi, pasti disertain. Itu udah 100% sure. Jadi gak usah takut, mimpi aja dulu, oke? Masih 10 tahun kak? Iya, mimpi sekarang. Karena habis ini 10 tahun lagi, itu cepet banget, kamu udah 20 tahun. Then what will you do at 20? Will you be nothing? Atau tiba-tiba 20 udah, wah udah keren. Jadi orang-orang yang impactful di luar sana, muda. Tapi sekarang banyak loh anak muda yang berkarya dan hebat. Will you be the one? Yeremia 29 ayat 11 bilang, oke, kita buka aja lah ya. Ini kakak suka banget sih. Ini kayak assurance buat setiap kita. Sebuah ayat yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Karena apa? Karena ini yang membuat kita itu bisa tetap kuat. Yeremia 29 ayat 11 itu bilang, kakak bacain ya. Kalau perlu kalian garisin, kasih highlight. Biar one day kalau kamu lagi down, remember this. Ayat 11 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sampai situ aja. Aku ini, huruf besar lagi, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, huruf besar juga, mengenai kamu. Jadi kalau kamu bingung, you have nowhere to go, just find Him. Cari aku tuh huruf besar ya, cari Tuhan, and you will know rancangan-rancangan, the plans that He has in store. Udah ada, tinggal minta. Simply ask, kamu akan receive. Ketok, itu dibukakan. Cari, kamu akan temukan. That's the dream. Easy banget. Tapi kak, aku nih dari keluarga yang gak mampu-mampu amat gitu ya. Kayaknya sekolah aja udah untung-untung bisa bayar. Makan aja untung-untung bisa makan. Apakah bisa Tuhan itu kasih kamu mimpi yang besar? Kayaknya jangankan kak untuk mewujudkannya, mimpinya aja gak berani kak. Banyak anak yang at the end itu gak jadi apa-apa di hidupnya karena untuk mimpi aja takut. Untuk punya angan-angan, untuk punya kayaknya membayangkannya aja udah takut. Apalagi mewujudkannya. Hampir-hampir mustahil kak, aduh
Bu, sekolahku aja bukan sekolah yang bergengsi, bukan sekolah nomor 1. Sekolahku ini sekolah yang dibeasiswain. So what? Kalau Tuhan udah kasih kamu sebuah kepercayaan, masih bisa sekolah, bro, sis, untung-untungan. Itu sebuah karunia yang besar, itu berkat Tuhan. Lakukan mulai dari sekarang, jadilah orang yang biasa menggembalakan domba. Jangan males. Jangan males dengan apa yang kamu punya. Kalau kamu punya talenta sekarang, aku cuma punya gambar, Kak. Ya udah, kembangin. Aku cuma punya suara, Kak. Wah, kembangin. Aku cuma bisa main musik, tapi kuncinya D doang, Kak. Kunci dasarnya. Main gitar, kembangin. Aku cuma bisa utik-utik TikTok, Kak. Kembangin. You know what, TikTok itu video maker. Itu platform kita bisa bikin video keren. Bikin karyanya, jangan cuman ngiler, lihat orang kok bisa ya, bisa keren kayak gitu ya di TikTok ya. Orang kok bisa ya terkenal jadi YouTuber ya. Orang kok bisa ya terkenal jadi artis begini ya. Kok bisa ya dia kaya raya jadi bisnismen ya. Jangan cuma mimpi, tapi wujudkan itu mulai dari sekarang. Plan your life. Plan your life. Jangan malas. Dilarang malas. Dilarang malas. Hashtag dilarang malas. Kalau mau, berusaha. Do now or never. Kalau kamu jadi anak muda, jangan cuma ngeplan buat hidup sendiri. Gimana caranya saya kaya raya dalam waktu 10 tahun. Jangan. Nanti kamu akan bosan sama hidupmu. Karena kaya pun ada limitnya. Kayaknya semua yang ada di dunia ini semuanya tuh sia-sia. Kamu gak akan bawa. Tapi plan for an impact. Sebuah dampak yang besar di hidupmu. Karena itu tujuan kenapa Tuhan ciptakan kamu di sini. Oke? Kakak mau berdoa buat setiap kita. Sebelum doa mungkin kakak tutup sama sebuah sharing hidup lah ya. Sharing hidup asik. Gimana Tuhan itu kasih mimpi itu. Tadi kakak udah sharing. Tapi gimana mewujudkannya, itu bro yang susah. Dapat mimpinya tuh lebih gampang sih. One day kalau kamu udah dapet mimpinya, itu lebih ya easy. Tapi waktu mulai untuk ngeplan step by stepnya, itu yang gak easy. Terus gimana kak taunya step by step? Big plan-nya udah tahu. Big dream-nya udah tahu nih kak. Aku udah tahu aku mau ngapain. Sekarang plan step by stepnya. Minta Tuhan itu tuntun kamu apa ya? Aku harus mulai dari mana ya? Mulai kembangin yang mana? Talenta yang mana yang bisa mendukung rencana Tuhan di hidupku? Make a list. Waktu itu kakak ngelis semua hal di hidup kakak. Saya bisa ngapain aja ya? Saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Terus kira-kira profesi apa yang saya bisa lakukan? Saya list juga. Terus habis gitu, wah kayaknya yang ini gak mungkin dulu deh. Ini dulu, ini saya bisa kerjakan. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Be productive. Waktu kakak SMP, mulai dari ya SMP lah. Tapi mungkin tepatnya saat SMA. Kakak itu SMP aktif di sekolah, OSIS gitu ya kan. Terus pas SMA kakak gak berapa aktif di sekolah, tapi kakak aktif banget di gereja. Hampir kayak setiap hari deh. Ada meeting ini, ya kan rapat itu, udah mulai aktif. Kenapa? Karena itu yang membuat kakak tuh stay productive. Jadi gak boleh males. Kalau kamu bingung mau ngapain lagi, tanya kakaknya. Tanya kakak mentornya, tanya kakak voltage. Kak, apa yang aku bisa bantu? Di rumah Tuhan ini, jadi banyak kesempatan untuk kamu tuh bisa produktif di hidupmu. Di situ kamu akan temukan rencana Tuhan. Ketika kita tuh gak nganggur, Tuhan itu kasih rencana bukan sama orang yang nganggur loh. Bukan sama orang malas. Karena percuma, talentanya akan disembunyikan nanti. Gali, lubang, masukin satu talenta, tutup lagi, gak jadi apa-apa. Tapi kalau kamu udah productive from the very beginning, Tuhan akan kasih kamu sebuah rencana. Dan kamu udah terbiasa kan? Udah biasa menggembalakan kambing domba. Udah biasa terima rencana Tuhan. Oke, siap. Karena ayat terakhir yang kakak mau kasih tahu ke kalian di Yusuf. Ada satu ayat yang bagus. I'm ready to go. Itu ada di ayat. Jadi buka di mana ya? Kejadian ya. Kejadian 37 itu bilang kayak gini. Kalau Indonesianya sahut Yusuf, ya Bapa. Itu di ayat 13. Tapi NLT versionnya bilang, Joseph replied, I'm ready to go. Itu kayak orang pelari, ya kan? Terus 3, 2, 1, tet, gitu kan? Itu kayak kita yang langsung mengambil satu step ahead, ngambil satu step langkah pertama action kita, I'm ready to go. Siap-siap. Habisnya go itu, kamu akan bisa kehabisan nafas mungkin, ya kan? Along the way we will
drained out gitu kan. Bisa kayak tiba-tiba gitu. Tapi it's okay. Just go. Tuhan itu sertai kamu. Yusuf bilang, I'm ready to go. Are you ready to go? Are you ready to fulfill His plan? Untuk menggenapi rencana Tuhan di hidupmu. Untuk menggenapi sebuah mimpi besar Tuhan di dalam kehidupanmu. Are you ready? The choice is yours. Kakak mau doa buat setiap kita. Jangan cuma mimpi, tapi wujudkan. Jangan cuma tanya, tapi baca. Jangan cuma baca, tapi taat. Karena itu yang membuat kamu jadi anak muda yang berbeda. Gak cuma hidup, tapi hidupmu punya arti. So let's pray. Taruh kedua tangan di hatimu. Serahkan sepenuhnya hidupmu di dalam tangan Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Taruh kedua tangan di hati seperti ini. Kamu boleh lahir di keluarga yang biasa, tapi kalau kamu mati biasa, kamu sia-siakan hidupmu. So I pray, aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap anak-anak yang tahu untuk apa dia hidup, Tuhan akan genapi sampai selesai. Sampai finish. Sampai Tuhan bilang, well done, my dear daughter, my dear son. Disitulah kamu menggenapi apa yang Tuhan kerjakan di hidupmu, rencananya yang indah, dan tidak akan pernah digantikan oleh apapun. That's the most fulfilling life that you have. Hari ini aku berdoa minta Tuhan, kasih mereka kepekaan, listen to what is written. Mereka gak akan jadi anak yang malas-malasan Tuhan. Mereka akan jadi anak muda yang produktif. Mulai hari ini mereka tahu untuk apa mereka hidup. Mereka kerjakan itu hingga Tuhan kasih kesempatan yang last day, di mana Tuhan bilang, engkau sudah mengerjakannya dengan sangat baik. Be faithful, jadilah setia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Jadilah setia di dalam rencana Tuhan. Mulai hari ini aku melepaskan sebuah berkat ketaatan di dalam hidup mereka. Sebuah hati yang lembut ketika dia dengar apa yang jadi rencana Tuhan di dalam hidup setiap anak-anak ini Tuhan. Aku berdoa jadikan mereka taat. Jadikan mereka taat dan berjalan di dalam rencanamu. Masa muda mereka tidak akan jadi sia-sia di dalam nama Yesus. Masa muda mereka akan jadi berguna bukan cuma untuk mereka, tapi itu akan menjadi dampak untuk setiap orang. Mereka akan jadi God stop agent yang akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Because that's what God calls us to do. Itulah yang membuat kita jadi berapi-api dalam Tuhan. Itu yang membuat kita jadi benar-benar fulfill dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai setiap anak-anak ini Tuhan. Pakai setiap mereka. Tidak ada yang terlalu kecil di dalam pemakaian Tuhan. Tidak ada yang terlalu muda di dalam pemakaian Allah di hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami menerima berkat-Mu. Angkat kedua tangan-Mu tinggi-tinggi. Jadilah anak muda yang produktif. Yang biasa melakukan sesuatu dengan excellent. Jadilah anak muda yang integritasnya tinggi. Karena engkau anak Tuhan.
engkau melakukan segala sesuatu karena Tuhan beserta dengan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah yang terbaik mengalir di dalam hidupmu mulai hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Joel, semakanya kamu apain? Nah, ini kan sudah di akhir ibadah. Oke. Kita ada segmen baru namanya itu Fun Time. Oke. Nah, Fun Time hari ini bakalan ada life hack. Oke, live Keren hack. banget nih. Aku Apa punya semangka. Semangka, Terus ada charger. charger. Terus kita punya HP. Aku tahu mau ngapain. Apa? Pasang wifi. Enggak dong. Oh, bukan. Tidak dong. Oh, aku tahu. Ini mau ngecas HP. Benar. Bener banget. Kita bakal buktiin ya voltage ya. Oke. Kita bisa ngecas HP pakai semangka. Kita coba ya. Loh, kan nggak ada listrik. Oh, Anda jangan menghina live hack saya ini ya, charger. Oke. Kita coba. Kita lihat ya voltagers. Kita colok di semangka. Set, gini Ren. Oke. Nah, gini Ren. Terus ini kita tancapin gini ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Set. Duh, kok nggak ngecas? Bentar. Gagal. Mungkin kalau dicolok ke sini bisa. Set. Oke. Kok sih? Kok nggak ngecas ya Ren? Kemarin aku coba bisa loh. Aduh, kok nggak bisa sih? Hah? Kok nggak mau? Coba cara lain. Kok nggak mau sih? Coba pakai roti. Oke. Nggak bisa juga. Aduh, kemarin aku coba bisa Ren. It's okay, Yoel. Gak apa-apa. Kamu harus tetap semangat dan berusaha. Sama kayak voltagers yang keinginannya belum tercapai, kalian harus semangat dan tetap berusaha. Oke, Yoel? Bener juga ya. Benar. Next time aku beli buah yang lain deh. Kalau gitu, aku mau beli buah dulu ya guys ya. See you next time. Bye-bye, voltagers! Bye-bye!